adik-adik semua. Sore hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kakak mau ajak adik-adik untuk kita mau mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita. Itu kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mau katakan bahwa Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Adik-adik semua, kamu ajak adik-adik untuk kita menyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh, mengangkat pujian ini dari awal. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik semua, kita mau satu dalam doa. Adik-adik tutup mata, lipat tangannya. Mari kita semua satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan perlindungan Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap aktivitas keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Tuhan senantiasa memberkati kami, terkhusus Tuhan pada sore ini Tuhan kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya juga Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami, sehingga Tuhan ibadah kami pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati setiap kami Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan kesehatan untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, hati yang mau mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk setiap peralatan, perangkat yang kami gunakan Tuhan, baik mungkin handphone, laptop, internet, listrik, dan setiap peralatan lain Tuhan yang menunjang jalannya ibadah kami. Tuhan yang tutup bungkus senantiasa memberkati sehingga Tuhan setiap peralatan boleh bekerja dengan baik, boleh berfungsi dengan baik untuk menunjang jalannya ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabar adik-adik? Walaupun Kak Noni gak bisa melihat adik-adik secara langsung kali ini karena kita beribadah secara online, tetapi kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, adik-adik semua dalam keadaan yang baik, dan ibadah kita yang diadakan secara online ini tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi rasa syukur kita. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Kakak mau ajak adik-adik nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau nyanyikan dengan penuh gerakan, dengan penuh semangat. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Bersama
yang dapat memisahkan kita. Tuhan. Nah, adik-adik jangan ada yang duduk dulu ya, karena Kanoni masih mau ajak adik-adik untuk nyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan gerakan juga yang sungguh-sungguh, yang semangat. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk tetap bangkit berdiri, jangan ada yang duduk, jangan ada yang nyender ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik untuk kita mau angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Tanah
Tuhan, terima kasih. Adik-adik semua, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita semua satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan perlindungan Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, ini tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati setiap kami, dari mulai telinga kami Tuhan, biar kiranya Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan juga memberkati hati kami Tuhan, biar kiranya Tuhan firman yang akan kami dengar itu boleh tertanam Tuhan di dalam hati kami, boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh menghasilkan buah yang baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk Katiur Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, biar kiranya Tuhan yang memberkati dengan kekuatan kesehatan senantiasa, sehingga Tuhan Katiur boleh membawakan firman Tuhan dengan baik, dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa sembahyang kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam kasih Kristus dengan kakak dalam renungan sekolah minggu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada yang terkasih, kalau kita bisa sebagaimana kita ada hari ini atau saat ini, semua karena kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu kita bersyukur, berterima kasih setiap waktu, setiap detik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, renungan kali ini akan membawakan tentang seorang tokoh yang namanya Yohanes Pembaptis. Adik-adik udah pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar? Nah ayat yang kita pengen bawakan, ayat-ayat dalam kita pengen bawakan kali ini adalah yang berhubungan dengan karakter Yohanes Pembaptis yang patut kita teladani. Nah di sini akan kita tahu Yohanes Pembaptis itu siapa. Di Markus 1 ayat 1 ayat 8 ya. Mari kita buka adik-adik Markus 1 ayat 1 sampai 8 di Perjanjian Baru. Udah? Nah, udah. Oke, mari kita buka ya. Oke, sama-sama baca ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang bersusul di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi dari ayat 2, 3, 4 kita bisa lihat Yohanes Pembaptis itu bersaksi ya mengenai Mesias Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya, dan Tuhanlah yang mengutus Yohanes Pembaptis ya. Jadi sampai akhirnya dia menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, di sini kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis bersuruh-suruh di padang gurun, bertobatlah semua bangsa Israel ya. Jadi karena Tuhan sudah mengutus Mesias bagi bangsa Israel, juru selamat ya, juru selamat bagi bangsa Israel untuk sebagai terang membawa bangsa Israel keluar dari kegelapan. Nah, tugas dari Yohanes Pembaptis itu. Jadi ada ini, Yohanes Pembaptis orang yang bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias ya, tentang Mesias di bangsa Israel ya. Nah, di situ di ayat 7 kita lihat ya bahwa Yohanes Pembaptis bilang ya di situ, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa. Inilah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, sudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak ya. Jadi akan datang Tuhan Yesus Kristus ya, Tuhan Allah kita yang besar ya, dari apapun yang ada di dunia ini, dari semuanya, dan sehingga Hakim kudus dan berkuasanya membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak layak Yohanes Pembaptis. Jadi aku membaptis kamu dengan air,
Nah, di situ di ayat 5 kan bilang, bangsa Israel berbondong-bondong di Yudea Yerusalem mengaku dosa dan baptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis Sungai Yordan. Tapi Tuhan Yesus, ia Mesias akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat di situ. Nah, sekarang di Markus 1 ayat 1 sampai 8 ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat siapa sih ini dulu nih asal-usulnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Imam Zakaria dengan Ibu Elisabet. Nah, Imam Zakaria dan Ibu Elisabet ini sudah lama nggak punya anak, jadi mereka berdoa, ya, lahirlah Yohanes Pembaptis. Nah, Ibu Elisabet adalah sanak kerabat saudara dari Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus. Bisa ada dilihat di Lukas 1 ayat 36, ya. Nah, jadi itu Yohanes Pembaptis ya. Nah, dan Yohanes Pembaptis ini yang membaptis Tuhan Yesus ya di Sungai Yordan ya. Ya, jadi itu kita bisa lihat tuh hal-hal penting tentang Yohanes Pembaptis yang tadi udah ya, orang yang bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ke bangsa Israel ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, menyuruh bangsa Israel bertobat ya, karena Mesias juru selamat itu datang ya. Nah, sekarang adik-adik kita lihat nih, mana sih Kak karakternya Yohanes Pembaptis yang patut kita tiru nih, yang mana-mana aja. Nah, oke. Bisa kita lihat dari semua. Tadi di Markus 1 ayat 1 sampai 8 sudah disinggung tuh karakternya. Nanti Kakak akan ada ayat-ayat ya yang kita melihat ya di seluruh kecerdasan tentang kisah Yohanes Pembaptis ya, nggak semua ayat ya, tapi Kakak akan singgung yang penting-penting aja. Satu nih, apa sih Yohanes Pembaptis ini? Sifatnya bagaimana sih? Jelas Yohanes Pembaptis mempunyai sifat yang jujur ya. Ada tahu kalau dulu tuh orang Israel, Yohanes Pembaptis kan berseru-seru, berkhotbah ya, bertobatlah semuanya, juru selamat akan datang ya, semuanya bertobat bangsa Israel, dan juga dibaptis. Nah, dia membaptis, tentunya pastilah ya, kalau sekarang dia menjadi orang terkenal, banyak yang tahu tentang Yohanes Pembaptis ya, jadi orang top lah waktu itu, top ya kan, Tuhan Yesus belum ada, jadi belum kelihatan, jadi masih top lah ya. Nah, di situ Yohanes Pembaptis tidak sombong ya, tidak sombong. Lah, Yohanes Pembaptis kan disuruh bersaksi tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus, bukan dia Tuhan Yesus, tentang juru selamat ya, bukan dia juru selamatnya. Nah, Yohanes Pembaptis itu jujur bilang, walaupun dia banyak yang sering dengar dia berkhotbah segala macam ya, pengikut dia cuma bilang, aku tuh bukan Mesias, aku tuh Yohanes Pembaptis, tugasku adalah ya mengabarkan Mesias yang akan datang ya bagi bangsa Israel ya. Tugasku cukup di situ ya. Aku bukan Mesias loh. Jadi jangan semuanya nanti akulah Mesias, tidak ya. Nah, di situ Yohanes Pembaptis jujur ya memberitakan, walaupun di situ mungkin ya bagaimana ya kalau orang top yang lihatnya, bisa aja sih kalau mau lihat-lihat di sini aku nih Mesias. Oh, enggak. Yohanes Pembaptis ya itu orang pilihan Tuhan ya. Jadi dia jujur mengakui bahwa aku bukan Mesias. Nah, sekarang Yohanes 3 ayat 28 ya. Di adik-adik buka Yohanes 3 ayat 28 di situ. Dia jujur berkata ya, Yohanes 3 ayat 28 ya adik-adik ya. Dengan kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, ini aku bukan Mesias tetapi aku diutus. Aku bukan Mesias ya, bukan juru selamat. Ya, bukan Tuhan Yesus, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Ya, itu dia jujur ya. Dalam kehidupan dan kesaksiannya dia jujur lurus. Coba kalau sekarang ya mungkin lah. Makanya ada perlu Roh Kudus ya. Dalam kehidupan kita harus jujur ya. Kalaupun udah senang, udah hebat nih, bisa aja nggak jujur, orang nggak tahu kan. Ya kan. Tapi Yohanes Pembaptis adalah orang yang jujur ya. Sikap yang patut kita teladani ya. Sifat yang kedua ya, selain jujur, yaitu satu, sederhana. Nah, tadi di Markus 1 ayat 1 sampai 8. Coba kita baca di Markus 1 ayat 6 tuh. Markus 1 ayat 6 ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, kalau dia bilang bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang sama madu hutan. Bulu unta, mahal ya Kak ya bulu unta. Sekarang mahal, ikat pinggang kulit mahal, sekarang mahal.
Makanannya belalang dan madu hutan, sekarang mahal. Zaman dulu ya terhitung jubah bulu unta itu karena bikin sendiri, ya nggak ada tukang jahit. Main asal dari bulu unta dipakai jeret gitu. Ikat pinggang kulit juga bikin sendiri. Itu murah, itu simpel, itu sederhana ya. Nggak sekarang ya, jangan hitung yang sekarang. Sekarang mah jubah bulu unta mah ikat pinggang kulit mahal ya. Karena pakai cuci dulu, didesain dulu ya. Kalau enggak, kalau Yohanes bikin sendiri ya. Yohanes Pembaptis tidak memperhatikan apa yang kelihatan maksudnya, tapi yang penting ada. Jadi simpel kehidupannya itu ya. Jadi simpel dan sederhana, tampil sederhana padanya ya. Yang penting tugas ya, tugasnya Yohanes Pembaptis dalam hidupnya dari Allah tetap dia kerjakan dengan baik ya. Jadi jubah bulu unta ikat pinggang kulit ya, itu terhitung sangat sederhana sekali bajunya. Dan makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Nah, sekarang madu hutan mahal ya. Kalau dulu Yohanes Pembaptis cari sendiri di hutan ya, di hutan ya. Jadi itu terhitung simpel dan sederhana ya. Jangan lihat yang sekarang ya, jangan lihat bentengnya sekarang mahal mungkin ya. Karena pakai proses ya. Kalau dulu kan alami ya. Jadi buat cari sendiri bajunya, cari sendiri makanannya, bikin sendiri. Madu hutan nggak bikin sendiri, maksudnya nyari sendiri ya. Terus belalangnya juga ngambil sendiri ya. Nah itu makanannya di ayat 6, Markus 1 ayat 1 sampai Markus 1 ayat 6 ya. Yang ketiga tadi, kakak udah pernah singgung-singgung tadi itu, rendah hati ya. Tadi ya di Yohanes 3 ayat 28 ayat 30 ya. Ya. Sorry, Markus 1 ayat 7 ya. Itu rendah hatinya Yohanes ya. Satu, jujur sama rendah hati, itu deket-deket tuh ya, jujur sama rendah hati ya. Jadi inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis orang bagus ya, ya. Tapi dia bilang sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa, juru selamat, membungkuk membuka tali kasutnya pun aku tidak, nggak layak. Buka tali kasut tuh maksudnya buka kaos kaki paling bawah, nggak bisa Yohanes Pembaptis ya. Nggak layak ya. Itu Yohanes mempunyai sifat yang rendah hati ya. Tapi dia yang bersaksi kok nggak bisa, tapi itu Yohanes rendah hati. Yohanes Pembaptis rendah hati. Satu lagi yang dia bilang ya tadi, yang jujur, kamu sendiri, Yohanes 3 ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ya, dia jujur, terus dia rendah hati. Buka kasutnya juga nanti nggak layak ya. Ada lagi ya, Yohanes 3 ayat 30. Nah, adik-adik nanti ini menjadi hafalan adik-adik ya, Yohanes 3 ayat 30 ya. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ada lagu ya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Aku di mana? Aku di tempat paling belakang. Nah, ya. Di situ Yohanes 3 ayat 30 nanti hafalan ya adik-adik ya. Dia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Nah itu rendah hati Yohanes. Jadi ada 3 ayat ya, ada 3 ayat ya, ada 3 ayat bukan, ada 3 karakter di mana disinggung di sini jujur ya, sederhana dan rendah hati yang patut kita teladani dari sikap Yohanes Pembaptis, dari teladan Yohanes Pembaptis ya. Banyak hal mungkin yang kita lihat, tapi kakak mau poin penting ini ada 3 hal. Nah 3 hal tersebut ini tadi apa Dede? Jujur ya. Tadi Yohanes 3 ayat 28 ya, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Mengaku jujur, Yohanes Pembaptis bilang bukan Mesias ya. Cuman diutus untuk mendahulunya ya. Terus yang sederhana yaitu Markus 1 ayat 6, dia memakai jubah bulu unta ikat pinggang kulit. Lihat dulu ya, lihat masa dulu. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Yang ketiga rendah hati. Rendah hati itu ayat 7 di Markus 1 ayat 7. Sudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripada membungkuk dan buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, yang ke-30 ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias tapi aku diutus untuk mendahulunya. Nah, di situ kita belajar dari sikap 3, jujur, sederhana dan rendah hati dari Yohanes. Nah, adik-adik jangan lupa ya,
Ini ayat apalanya Yohanes 3 itu 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Nah, sekian firman Tuhan. Jadi ada 3 hal yang patut kita contoh dari karakter Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang adanya Mesias Tuhan Yesus Kristus, adanya Mesias Tuhan Yesus Kristus, dan dia menyuruh orang Israel untuk bertobat pada saat membaptis dengan air, ya. Dan Yohanes Pembaptis inilah yang membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, ya. Nah, adik-adik, sekian renungan singkat sekolah minggu kali ini. Jangan lupa ya, 3 karakternya: jujur, sederhana, dan rendah hati. Ya, adik-adik, ayat hafalan Yohanes 3 ayat 30. Ya, adik-adik. Nah, kalau nih kakak cuma mau garis bawahi, kalau nih Yohanes Pembaptis, ya, tugasnya itu bersaksi tentang Tuhan Yesus tuh, Mesias yang akan diutus di bangsa Israel, ya, untuk menjadi terang, menarik bangsa Israel keluar dari kegelapan. Kita sudah jadi anak-anak terang. Kita berdoa dan berharap, ya, bersandar sama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak terang. Otomatis kita juga harus bersaksi tentang kemuliaan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, setiap hari, setiap detik kita harus bersaksi. Ya, entah itu dari bukan ngobrol, ya, tapi dari kelakuan kita, ya, dari kelakuan adik-adik di sekolah sama papa dan mama, sama teman. Jangan lupa ya bersaksi. Kalau Yohanes Pembaptis melakukan tugasnya bersaksi, kita juga sebagai anak-anak terang, loh, anak-anak yang udah ditebus, kita juga jangan lupa bersaksi tentang kebaikan Tuhan sama kita. Jangan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita patut mengasihi dan melayani Tuhan dan juga bersaksi akan kebaikan Tuhan sama kita. Ya, menyebarkan kabar baik ke seluruh manusia di seluruh dunia ini. Ya, dengan posisi adik-adik, kalau adik-adik sekolah masih kecil, ya kan, ya, ke teman-teman sekolah, teman-teman tetangga, ya. Mungkin nggak bisa ngomong, ya, tapi dengan kelakuan, dengan karakter adik-adik tuh, ya. Tadi karakter Yohanes Pembaptis udah tuh 3, jujur, ya, sederhana, ya, dan rendah hati, ya, gitu ya, adik-adik, ya. Jujur, sederhana dan rendah hati. Jujur, sederhana dan rendah hati. Ya. Itu aja. Jadi kakak tutup renungan singkat kali ini. Jangan lupa ayat hafalan, jujur, sederhana, rendah hati. Yohanes Pembaptis ayat hafalan apa? Yohanes 3 ayat 30. Ya, harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Apa? Nama Yesus saja disembah, mana aku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, ya, dan salibnya diberitakan, pasti akan membawa semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, itu lagu, ya. Jadi ingat lagu itu, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Yohanes 3:30. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, ya. Tuh, ya. Oke, adik-adik, kita berdoa dulu, ya. Tuhan Yesus yang baik, ajaib, dan berkuasa, terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami bisa melewati hari kami dengan baik, itu semua karena kuat kuasa anugerah Tuhan Yesus Kristus semata yang berlaku dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami, Tuhan Yesus, tidak sempurna, tapi Tuhan menyempurnakan kehidupan kami. Kami banyak kelemahan kami dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, tapi Tuhan memampukan kami, memperkenankan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini Tuhan Yesus. Biarkan firman Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Tuhan, biarkan Roh Kudus ada dalam hati kami, Tuhan, sehingga kami bisa melakukan karakter-karakter Tuhan yang baik, Tuhan, yang kami telah dari tokoh Alkitab dan juga dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih, biarkan kami bisa jujur, Tuhan Yesus, sederhana dan rendah hati, dan banyak karakter Tuhan Yesus yang akan kami contoh, Tuhan Yesus. Terima kasih, dan itu juga dengan kuat kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan, mungkin kami ada salah dalam mendengarkan firman, mungkin kami nggak serius, Tuhan Yesus, dalam perkataan, perbuatan kami dalam mendengarkan firman Tuhan, ataupun kami dalam membawakan firman Tuhan, mungkin kami ada salah dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kami, Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami, sekolah kami, orang tua kami, kesehatan kami, keluarga kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Sekian adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian yang berjudul Doa Yabes. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai jalannya ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan yang memberkati aktivitas kami di sisa hari ini. Kau yang senantiasa menjaga melindungi kami, berikan kami kekuatan kesehatan senantiasa untuk kami boleh terus beraktivitas pada sisa hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan untuk Katiur Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan pada sore hari ini. Biar kiranya Engkau yang memberkati senantiasa Tuhan, apa yang menjadi mungkin kegiatan, pekerjaan, usaha, Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa memperbuat berhasil. Apa yang mungkin sedang dipergumulkan Tuhan, apa yang mungkin menjadi rintangan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar, Tuhan yang senantiasa memberkati Katiur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami, untuk setiap adik-adik yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan, mungkin ada adik-adik yang sedang dalam ujian Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ujian adik-adik boleh berjalan dengan baik dan adik-adik juga boleh mengerjakan dengan baik. Atau mungkin Tuhan ada adik-adik juga yang sedang menunggu rapot Tuhan, biar kiranya Tuhan apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diusahakan selama ini Tuhan, adik-adik boleh mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi jerih payah mereka Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap kakak adik, untuk setiap opa oma, orang tua, Tuhan juga yang senantiasa berikan kekuatan kesehatan untuk mereka boleh berkegiatan Tuhan. Berdoa untuk orang tua boleh menjadi teladan yang baik bagi setiap adik-adik yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk kami Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati kami, mengumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu kami besok Tuhan di gereja, sehingga Tuhan kami boleh bertemu, kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu kami yang diadakan secara offline. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi dan sembahyang kami Tuhan. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur dan kami akan menutup ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.